Yuk kalau pengajian umum di kampung yuk sregep, jamaahnya yuk rajin, yuk jadi panitia pengajian di kampung-kampung dan macam-macam. Dan orangnya itu insya Allah nggak kolot, nggak ngeyelan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah pernikahan, apabila orang tua ingin menjodohkan anak dengan si fulan yang belum bermanhaj salaf, sikap kita sebagai anak tentu tidak setuju dengan perjodohan tersebut dan menolak dengan perjodohan itu. Apakah sikap anak termasuk membantah dan tidak berbakti pada orang tua? Ya akhi, ya ukhti, satu hal yang wajib anti fahami. Fitrah asal orang tua itu pengen anaknya bahagia. Fitrah asal orang tua itu pengen anaknya itu bahagia. Anak macan aja pengen anaknya itu bahagia. Kera aja kepingin anaknya itu bahagia. Seorang bapak itu kalau masih normal, kita bahas masih normal ya, itu kepingin anaknya bahagia. Sedangkan anti sendiri, ukhti, kepingin anti nanti rumah tangganya bahagia. Hanya yang jadi masalah itu memandang titik bahagia, itu yang versinya beda. Jadi kalau anti yang sudah ngaji, memandang bahagia itu sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat. Sehingga akhirnya yang dipilih itu adalah alhamdulillah yang sudah ngaji, yang semanhaj. Ya nanti gak gegeran terus dalam rumah tangga. Dan bisa membangun cita-cita bersama, membangun syariat yang mulia di dalam rumah tangga kita. Dan itu cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat agung. Nah, masalahnya sekarang, orang tua itu memandang bahagia dari titik yang lain. Banyak loh orang tua yang gak ngerti ngaji, yang belum ngerti syariat. Itu mandang bahagia, itu mapan ekonomi. Wis pokoknya bocah api, ketok ya sholat, dengan orang tua ya toto kromo, ekonomi ini mapan, kadang-kadang karena faktor kedekatan keluarga dijodohkan. Nah, maka yang perlu untuk dibahas adalah kalau ini anti melihat mas yang dijodohkan itu, fulan yang dijodohkan itu, insya Allah mau untuk ngaji, ya mau. Kan memang karakternya itu baik, kemudian insya Allah orangnya yuk sopan, bagus, hanya belum kenal ngaji gitu aja. Yuk kalau pengajian umum di kampung yuk sregep, jamaahnya yuk rajin, yuk jadi panitia pengajian di kampung-kampung dan macam-macam. Dan orangnya itu insya Allah nggak kolot, nggak ngeyelan. Nasihat anak nggak usah ditolak. Menjamak antara keinginan orang tua yang sudah berusaha begitu dan keinginan kita untuk itu. Insya Allah ini mudah untuk diarahkan. Atau mungkin dari awal sudah disyaratkan, mas nanti Daika itu ini mas ikut saya ngaji ya, misalkan begitu, insya Allah nggak ada masalah. Nah, adapun kalau memang itu benar-benar bertentangan dengan nurani, jadi pilihan orang tua itu murni karena ekonomi, dan sama sekali nggak perhatian masalah agama, maka kewajiban anti untuk nolak. Tapi caranya yang benar. Durhaka enggak, tapi caranya yang benar. Masuk dari titik sepakat antara anti dengan orang tua. Dari titik ini, jangan dari titik dalil. Wong anak itu dari wong tua itu nggak pantas. Jadi masuk dari titik sebenarnya versi bahagia menurut anti itu apa? Ya, versi bahagia menurut anti itu apa? Itu sampaikan dengan lugas, dengan enak, dengan tuntas, dengan bagus. Insya Allah orang tua memahami. Yang sering jadi masalah dalam masalah semacam ini, itu adalah penolakannya frontal. Itu yang menjadikan orang tua itu jengkel.
Orang tua merasa anak yang dulu anaknya sekarang keminter. Itu yang akhirnya jadi masalah. Sebenarnya itu cara komunikasi aja. Cara komunikasi bagaimana kita komunikasi yang baik dengan orang tua. Adapun apakah kita dianggap sebagai anak yang durhaka? Enggak. Kalau enggaknya enggak. Tapi kan bukan masalah durhaka dan tidaknya. Masalahnya itu adalah masalah bagaimana kita itu menjaga hubungan batin kita dengan orang tua. Sehingga tatkala kemudian ada nanti ikhwan yang melamar kemudian diterima oleh orang tua bukan karena keterpaksaan, tapi karena ridha orang tua terhadap apa yang kita inginkan. Mulailah itu banyak berdoa kepada Allah, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang tua kepada apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab.